Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmansyah. Saya dari kelas mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan dari 3 database. Di sini saya akan membandingkan antara Oracle, MySQL dengan Microsoft Access. Yang pertama, Oracle. Oracle ini merupakan salah satu software sistem manajemen basis data relasional yang diminati oleh para pengguna dan dipakai hingga saat ini. Kelebihan dari Oracle ini yaitu kita bisa mengakses database dan kemudian jika ada mati listrik atau kendala yang lainnya, kita tidak repot untuk menyimpan karena sudah bisa disimpan secara otomatis. Kelebihannya itu menggunakan teknologi Real Application Cluster. Salah satu fungsinya yaitu memberikan perlindungan terhadap kelangsungan data dalam perusahaan sehingga apabila terjadi crash pada salah satu server database, maka tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini karena teknologi RAC memungkinkan untuk membuat beberapa database server menjadi satu database server. Sehingga apabila ada server yang down, maka kinerja database server tersebut akan di-take over oleh server yang lain. Dan kemudian kelebihan yang lainnya yaitu row level locking atau fitur yang dapat melakukan lock tidak hanya pada tabel level, tetapi bisa untuk melakukan lock lebih jauh lagi pada row level, sehingga user dapat melakukan akses data dalam suatu tabel secara bersamaan lebih cepat dan lebih akurat. Untuk kekurangan dari Oracle ini yaitu memakan banyak biaya mulai dari device sampai diperlukan DBA yang handal. Contoh instruksi Oracle yaitu kita misalnya mau create database perkuliahan, yaitu contohnya create database. Terus untuk membuat table, sintaksnya kita masukkan create table, nama underscore table. Kemudian masukkan nama kolom 1, tipe kolom. Contohnya delete from nilai, where npm dan kode matkul KK021. Kemudian di sini ada database MySQL. Database ini merupakan sistem manajemen basis data yang diciptakan untuk dapat melakukan instalasi secara gratis. Hingga saat ini MySQL sudah diinstal sebanyak lebih dari 6 juta kali. Kelebihan dari MySQL dapat bekerja di beberapa platform yang berbeda seperti Linux, Windows, macOS, dan lain-lain, dan dapat dikoneksikan pada bahasa C, C++, Java, Perl, PHP, dan Python. Kemudian memiliki lebih banyak tipe data seperti integer, panjang data, float, double, char, varchar, text, blob, date, time, timestamp, year, set, dan type 6. Kemudian MySQL juga mendukung penuh terhadap kalimat SQL group by order by mendukung terhadap fungsi penuh seperti count, distinct, average, sum, max, and min. Kemudian dia mendukung ODBC for Windows 95 dengan source program dan dapat menggabungkan beberapa tabel dari database yang berbeda dalam query yang sama. Kekurangan dari MySQL ini untuk koneksi ke bahasa pemrograman visualnya seperti Visual Basic dan lain-lain kurang support karena koneksi ini menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut. Dan ini menyebabkan jarang dipakai dalam program visual. Data yang ditangani belum begitu besar. Contoh instruksinya yaitu seperti ini.
menampilkan tabel, kita menulis sintaks show tables. Contoh seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu Microsoft Access. Microsoft Access merupakan program dari aplikasi dari Microsoft yang ditujukan untuk kalangan rumahan atau perusahaan kecil menengah. Microsoft Access ini menggunakan mesin basis data Database Access Engine atau Microsoft atau MDAE. Microsoft menggunakan versi terbaru dari Microsoft Access yaitu tahun 2007. Kemudian salah satu keunggulan Microsoft Access dilihat dari perspektif programmer yaitu kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman SQL. Para pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut untuk memprogram form dan logika, juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Kekurangan dari Microsoft Access yaitu kurang bagus jika diakses tanpa melalui jaringan, sehingga aplikasi yang digunakan cenderung menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat client atau server. Nah, ini contoh penggunaan Microsoft Access-nya. Kemudian saya ingin menjelaskan soal yang nomor 2, yaitu untuk membuat database MySQL, menggunakan MySQL. Pertama kita create database dulu. Create database TS-PSPD. Lalu kita pakai database-nya. Kemudian kita akan membuat tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Sorry, 30. Tutup. Setelah membuat tabel mahasiswa, kita membuat tabel mata kuliah. Oke, kita car 5, car 25. Oke. KS Smolin.
Setelah itu kita membuat tabel nilai. Create tabel nilai. Jar 8. Kemudian mid, smallin, dan final smallin. Oke. Nah, itu tadi ada cara membuat tabel dalam MySQL. Kemudian jika kita ingin melihat tabel, klik show tables. Nah, ini adalah tabel yang tadi kita buat. Sekarang kita akan memasukkan nilai kepada tabel-tabel yang tadi sudah kita buat. Ketik insert into mahasiswa values. Kemudian nama Bogor, Nah, ini tadi kita sudah memasukkan nilai ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian kita memasukkan nilai ke dalam tabel mata kuliah. Sama 001, kemudian mata kuliah SPD, kemudian SKS. Yang kedua, kan nama mata kuliahnya SKS-nya 2. Kemudian mata kuliah yang ketiga sistem komputer, SKS-nya 3.
Sudah. Nah, setelah kita masukkan nilai ke dalam tabel mata kuliah, sekarang kita masukkan nilai ke dalam tabel nilai. Pertama kita masukkan NPM-nya 1976, kemudian kode mata kuliahnya 1, kemudian nilainya, kemudian kita masuk nilai yang kedua. Kode mata kuliahnya 2. Lalu kita masukkan nilainya 85. Ini kita masukkan nilainya 90. Kemudian 8. Tiga, dan kita masukkan nilainya 100, keduanya 95. Nah, ini tadi kita sudah memasukkan nilai dari tabel-tabel tersebut. Sekarang kita lihat tabelnya. Nah, ini tadi tabel mata kuliah yang sudah kita buat. Ini seperti ini. Sekarang kita lihat dari nilai. Nah, ini tadi nilai-nilai yang sudah kita masukkan. Sudah terlihat di sini. Kita akan mengambil nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Tulis sintaksnya seperti ini.
sini saya akan mengambil kode mata kuliah yang nomor 2. Nah, jadi akan muncul gambar seperti ini apabila saya mengambil mata kuliah dari nomor 2. Tadi adalah penjelasan dari membuat database dari MySQL. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.